Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan semuanya. Sedikit cerita tentang sebuah negeri yang katanya menjunjung tinggi nilai pendidikan dan juga kemanusiaan. Tapi nyatanya terjadi tragedi yang mengguncang hati nurani kita semua. Seorang guru yang seharusnya dihormati justru menjadi korban pembulian, bahkan pembunuhan oleh muridnya sendiri. Ini bukan hanya sekedar berita, tapi ini adalah fakta dan juga realita yang terjadi pada saat ini. Lihatlah pendidikan kita saat ini. Anak-anak bangun pagi bukan dengan semangat belajar, tapi dengan beban dan juga paksaan. Mereka ke sekolah bukan untuk mendapatkan nilai dan juga menjadi manusia yang lebih baik, tapi untuk menjadi mesin pencetak nilai. Mereka dipaksa untuk menghafal rumus, mencapai target nilai, menang olimpiade, mendapatkan ranking, sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Fasilitas mewah, gedung mewah, tapi kita melupakan satu hal, yaitunya akhlak. Sesuatu yang vital, sesuatu yang fundamental telah hilang dari pendidikan kita saat ini. Ruh pendidikan telah hilang, yaitunya akhlak. Kita menciptakan siswa juara olimpiade, tapi berhati batu. Kita menciptakan siswa cerdas, tapi tak tahu sopan santun. Dan ketika seorang murid mengangkat tangan untuk menyakiti gurunya sendiri, itu adalah bukti bahwa kita telah gagal, bahwa pendidikan telah gagal total. Tapi Allah tidak membiarkan kita tanpa petunjuk. 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum terjadi krisis pendidikan seperti saat ini, Allah telah menurunkan ayat yang menjadi fondasi sejati dari pendidikan, yaitunya Quran Surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar yang agung. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah berbicara langsung kepada Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar pujian biasa, ini adalah pujian dari Sang Pencipta kepada makhluknya, yaitunya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah itu berada di puncak, tingkatan tertinggi, bukan di atas tahta kekuasaan, bukan di atas jabatan, bukan di atas kekayaan, tapi di atas standar akhlak. Dalam ayat tersebut terdapat kata khuluq yang berarti berbudi pekerti atau akhlak. Ini adalah kata kunci. Khuluq bukan pengetahuan, bukan kekayaan, dan juga bukan jabatan, tapi adalah akhlak. Lalu kenapa akhlak itu sangat penting? Karena hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Satu misi dari Rasulullah SAW yaitunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya jika akhlaknya sempurna, maka semua ibadahnya akan sempurna. Namun jika akhlaknya rusak, maka semua ibadahnya akan rusak dan juga sia-sia. Tidak masalah jika anak kita tidak juara olimpiade, asalkan anak kita memiliki akhlak, budi pekerti, dan juga sopan santun. Mulai hari ini, kita sepakat bahwasannya akhlak adalah prioritas. Bukan ranking, bukan prestasi, bukan juara olimpiade, tapi akhlak nomor 1. Pendidikan tanpa akhlak ialah kehancuran, ilmu tanpa adab adalah kebinasaan, dan prestasi tanpa akhlak ialah kesia-siaan. Untuk itu, mari kita kembalikan pendidikan pada fitrahnya, mari kita tanamkan pada anak-anak kita, pada generasi-generasi muda untuk memiliki akhlak yang baik, terutama terhadap orang tua dan juga guru, karena dengan mereka lah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.